Halo minasan, gimana nih keadaan kalian? Apakah masih gitu-gitu aja? Rebahan, nugas. Nah, buat yang sudah masuk sekolah, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker. Nah, kali ini gue bakal review beberapa anime isekai terbaik menurut Yuk Kita Nonton. Belakangan ini, memang anime isekai lagi naik daun. Banyak juga anime isekai yang rilis pada tahun ini. Support terus kami ya guys dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah kasih kritik dan sarannya. Gua bakal mencoba lebih baik lagi di setiap videonya. So, hajime mashou! Oda Cinnamon Nobunaga. Anime ini bercerita tentang jenderal perang yang telah lama meninggal dan dia bereinkarnasi menjadi anjing. Dalam setiap episode, kita kebanyakan melihat Nobunaga berbicara dengan anjing-anjing lainnya yang merupakan teman atau musuh selama mereka masih menjadi manusia, dan mereka juga menggibah tentang masa lalu. Karakternya memang tidak begitu istimewa, hanya saja anime ini amat menyenangkan untuk ditonton, apalagi untuk para pecinta anjing, dan di sini aku pribadi juga suka chemistry mereka. Princess Connect Reader. Ada seorang anak laki-laki yang jatuh dari langit dan dia dikatakan sebagai pahlawan dongeng yang akan menyelamatkan dunia. Dia disambut oleh seorang gadis peri berambut silver yang akan membantunya. Tetapi pada kenyataannya ketika dia memasuki isekai, dia lupa semua ingatannya. Dia juga hampir tidak bisa bicara dan hampir juga tidak memiliki kekuatan. Dia benar-benar menjadi beban dalam tim. Nah, tapi itu menjadikan adegan yang menyenangkan dan kalian akan tetap menyukai karakter Yuki ini. Ceritanya memang cukup sederhana, tetapi begitu kalian melihat anime ini, kalian akan mengetahui kenapa anime ini begitu menyenangkan. Isekai Quartet Season 2. Kalau kalian suka dengan karakter anime yang diilustrasikan chibi, kalian wajib banget nonton ini anime. Ya, anime Isekai Quartet adalah anime yang luar biasa, dimana mereka mengambil pemeran dari beberapa anime isekai terbaik dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru dengan versi chibi. Mau Gakuin no Futeki Gousa. Ada seorang pria yang bisa melenyapkan seluruh negara, membakar hutan roh menjadi abu, dan membunuh dewa. Dialah sang Raja Iblis. Tapi, Raja Iblis ini bosan dengan peperangan yang tanpa henti dan mengusulkan pahlawan untuk membunuhnya. Sang Raja Iblis bereinkarnasi menjadi siswa di Akademi Penyihir yang tujuannya untuk menentukan Raja Iblis. Jika Raja Iblis dikenal dengan sosoknya yang keji, licik, dan lain-lain pokoknya yang jelek, beda dengan Anos. Nah, emang sih dari segi cerita anime ini hampir mirip dengan anime isekai lainnya, tapi tetap aja anime ini seru banget untuk ditonton. Otome Game no Hametsu Flag. Anime ini menceritakan tentang seorang gadis pecinta otome game yang bereinkarnasi menjadi salah satu tokoh otoge yang dia mainkan.
Masalahnya adalah dia bereinkarnasi menjadi Katarina Claes yang manja dan egois, namun ia berakhir mati dalam cerita gamenya. Sadar akan cerita otoge ini, Katarina pun mencoba mempersiapkan diri untuk menghindari death flag-nya. Ia merubah sifatnya menjadi lebih bersahabat. Anime ini memiliki komedi yang ringan, dan cerita tentang persahabatan Katarina yang manis ini membuat anime ini menjadi lebih menyenangkan untuk ditonton. Kamitachi no Hirowareta Otoko. 僕は龍馬竹林、11歳。1000匹近い、たくさんのスライムと一緒に生活している。 Anime isekai ini menceritakan tentang Ryoma Tegabayashi meninggal dalam tidurnya saat berusia 39 tahun. Ia hidup dengan kemalangan. Nah, 3 dewa mengasihani dia dan menawarinya kesempatan untuk bereinkarnasi di dunia sihir, di mana dia memiliki satu misi, yaitu menjadi dirinya sendiri dan menikmati hidup. Mereka memberi Ryoma kemampuan fisik yang kuat serta dapat menguasai semua elemen sihir. Kehidupannya sebagai anak kecil secara resmi dimulai. Hanyo no Yasahime Sengoku Otogizoushi. 名前は日暮とは。悪いこと言わないから、私をすぐに解放した方がいい。仲間が来たらあんたたち、ただ。 Jika kalian rindu dengan anime Inuyasha, kalian dapat menonton anime ini. Ya, anime ini menceritakan tentang anak-anak Inuyasha dan Sesshomaru yang berangkat dalam perjalanan melintasi waktu. Iblis kembar bernama Towa dan Setsuna terpisah saat kebakaran hutan terjadi. Ketika ia memutuskan untuk mencari adik perempuannya, Towa mengembara ke dalam terowongan misterius yang mengirimnya ke Jepang era sekarang. Dia ditemukan dan dibesarkan oleh saudara laki-laki Kagome, sedangkan Setsuna tertinggal di zaman Sengoku dan dia menjadi pembasmi yokai. Anime ini lebih berfokus kepada kedua anak kembar Sesshomaru daripada anak Inuyasha, yaitu Mahoro. Honzuki no Gekujou Season 2. お前はここで何をしているんだ。 Jika kalian mencari anime yang ada haremnya, yang ada adegan bertempur, dan memiliki kekuatan yang OP, sayang sekali di anime ini tidak ada. Jadi, anime ini bercerita tentang seorang pustakawan yang tujuannya adalah untuk membaca buku lagi sebagai keinginan terakhirnya. Dia bereinkarnasi menjadi gadis berusia 5 tahun dan hidup pada zaman kerajaan. Tetapi tujuannya sulit karena buku-buku di dunia ini hanya disediakan untuk para bangsawan elit saja. Nah, di season kedua ini konfliknya makin banyak yang disajikan, walaupun ada beberapa hal yang berbeda dari season pertamanya. Ya, cukup seru emang. Dan Machi season 3. モンスターが涙を。 Akhirnya nih, anime yang ditunggu-tunggu rilis juga pada musim fall tahun 2020 ini. Ya, dan Machi berlanjut ke season 3-nya. Yang pasti ceritanya bakal makin seru dan wajib banget masuk list untuk ditonton. Mengingat kembali nih guys, bahwa anime ini bercerita tentang dewa-dewa yang turun ke bumi untuk menemukan kegembiraan dan inspirasi. Mereka memutuskan untuk tinggal di dunia manusia selama sisa keabadian dan menjaga kekuatan ilahi mereka.
Jadi nggak sabar banget kan nonton season ketiga ini. Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Season 2. Setelah penantian panjang, akhirnya kisah kesengsaraan Subaru berlanjut. Dalam trailer yang sudah dirilis, akhirnya anime ini memunculkan karakter baru bernama Echidna. Nah, jika di season pertama masih banyak misteri yang belum terjawab, seperti siapa Stella, apa niat sebenarnya Roswell, mengapa Emilia dan orang-orang di hutan Elior dibekukan, maka di season kedua ini kita akhirnya mengetahui lebih banyak tentang Re:Zero dan sedikit tentang penyihir lainnya. Ditambah kita juga bisa melihat sekilas kehidupan Subaru sebelum dia masuk ke dalam isekai. Nah, itulah beberapa anime isekai tahun 2020 yang menarik versi Yuk Kita Nonton. Nah, anime-anime ini cocok banget buat nemenin hari-hari kalian dari kegabutan duniawi. Jika kalian memiliki rekomendasi lain, kalian bisa menyertakan di kolom komentar. Oke, so sayonara minasan. Jani. I see the light inside you, brighter than the